Bintang-bintang turun ke batang semua. Jadi kita ini kalau kehilangan semangat, tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali dia. La ilaha illallah. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia itu hidup? Dia tidak hidup, tapi dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup aku? Al-Qayyum. Dia mengatur hidupku. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kecuali selain dia yang memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahu dia apa yang ada dalam hatiku, dalam kepalaku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Hebat kekuasaan dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Susah dia mengurus hidup aku. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat dia. Wa huwal aliyyul. Kenapa manusia akhir-akhir ini, manusia ini sangat beringas, seperti kisah yang terjadi sama Syekh Ali Jabir. Cerita orang gila ini dari dulu. Cuman gila baru fokus mencari ustadz aja itu baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh gilanya gila tak fokus gitu, membunuh orang semua dibunuh. Sekarang ini lebih apa dia? Lebih konsentrasi nampaknya. Yang dibunuhnya itu imam masjid, ustadz, imam masjid Al-Falah Pekanbaru ditikam sedang baca doa, itu gila juga. Kemudian yang terakhir di Palembang yang baca sholat subuh itu gila juga. Ya, tapi anehnya kalau dia menikam pejabat radikal, nah itu. Jadi memang zaman fitnah ini luar biasa. Kita jaga keluarga, kita jaga masyarakat, kita jaga jamaah. Insya Allah Allah selamatkan kita. Karena kalau kita saling tolong menolong, maka insya Allah kalau kita kuat orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang akan sepele, meremeh-temeh. Laki-laki yang sejati bukan ototnya tegap. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang menyelamatkan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, tulang rusuk yang bengkok itu kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Ini tulang rusuk bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya. Ajak dia pengajian, bawa majelis taklim. Kamulah laki-laki yang mesti membawa mereka. Sekarang ada perempuan yang mau pengajian. Alhamdulillah. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa dia baik dapat istri celaka? Kenapa dia perempuan baik dapat suami tak baik? Husnuzon sama Allah. Mungkin laki-laki yang tak baik itu supaya istrinya itu menjadi baik. Mungkin perempuan yang tak baik itu dijumpakan Allah dengan firul mar'u min akhi. Hari itu orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri lari dari suami, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena setiap orang sibuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sekecil tapak kaki semut yang hitam
di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binamsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai penghitung segala amal. Yang sudah beramal, bersyukurlah kepada Allah. Setelah amal perlu ada istiqamah. Setelah istiqamah, hancur berkeping, tak bermakna, tak bisa dibawa bekal kepada Allah kalau tidak dijaga dengan keikhlasan. Beruntunglah orang beramal, beruntunglah orang istiqamah, beruntunglah orang yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fatimah Yahya min هذه الجامعة كطالبة هنا في شعبة عربية. Saya nak tanya mengenai batal wuduk. Mazhab Hanafi kalau sentuh al-mashu laisa batil. Syafi'i batal. Kalau kita macam saya nak ikut mazhab Hanafi boleh tak? Siapa-siapa sajalah, macam masalah di Makkah lamsul rajul. Hadha soal faqat. Syukran. Terima kasih Ustazah, sebab soalan pendek dan padat. Masya-Allah. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kata mazhab Hanafi, aula mastumun nisa, kamu menyentuh tangan perempuan, la yubtilul wudu, tak batal wudu. Sebab makna aula mastumun nisa, maaf beribu maaf, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Sebab kan kata dalam mazhab Maliki, kalau menyentuh batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Saya dalam hal ini memilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz pilih mazhab Syafi'i? Apa hujahnya? Lebih mazhab Syafi'i lebih ihtiyat, lebih hati-hati, lebih selamat. Misal umpamanya, saya bersentuhan dengan perempuan. Lepas itu saya sembahyang. Allahu Akbar. Datang setan berbisik. Hai Abdul Somad, engkau tadi bersentuhan. Kata hati saya, tak batal, aku tak ada nafsu. Kata engkau tak nafsu, tapi adalah sikit. Maka di situ saya pilih mazhab Syafi'i sebab ihtiyat dia tinggi. Manakala saya bersentuhan, saya wuduk balik. Selepas itu datang setan menggoda. Wuduk engkau sudah batal Abdul Somad. Kata saya, tak batal, sebab aku dah wuduk balik. Salahkah seseorang memilih mazhab Maliki, memilih mazhab Hanafi, kemudian menurut dia baca, dia tengok, lalu kemudian dia pilih mazhab ini? Salahkah dia? Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, orang boleh memakai mazhab talfik campur bisyarat. Syarat yang pertama, bukan tatabbu' rukhas, ingin mencari senang-senang mudah-mudah aja. Giliran berwudu, dia pilih mazhab Hanafi. Selepas itu hari raya kurban, orang bertanya, awak tak berkurban tahun ini? Tidak. Kenapa? Kurban sunat muakkad. Kurban dalam mazhab Hanafi wajib. Iya, aku wudu je Hanafi. Kurban aku pindah ke Maliki. Syarat yang pertama, dia tidak tatabu' rukhas. Tapi kerana dia tengok dalilnya kuat. Yang kedua, kerana dia tidak dalam satu qadiyah. Salat dengan wudu, dengan puasa, bukan satu qadiyah. Yang dimaksud dalam satu qadiyah itu, cara berwudunya Syafi'i. Selepas itu membatalkannya, pindah dia ke Maliki atau Hanafi. Maka ini satu qadiyah. Apa beza wuduk Syafi'i dengan wuduk Hanafi? Wuduk Syafi'i, air asal kena rambut sikit saja sah. Kena rambut sikit saja sah. Sedangkan Hanafi, 1/4 kepala. Dalam mazhab Hanafi, tangan dibasahkan, dimasukkan. Dia pakai hadis yang Nabi memasukkan tangan ke celah syurban, dan 1/4 kepala kena. Karena kepalanya dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Maka mesti kena 1/4 kepala. Kalau 1/4 kepala tak kena, maka batal. Sedangkan Maliki, cara menyapu kepala, dibasahkan 2 tangan, semua. Dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, kena 2 telinga. Cara wuduknya dia pakai Syafi'i. Selepas itu dia pergi jemputan walimah. Selamat ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'an bainakum fi khair. Kena ujung. Lepas itu dia sembahyang. Orang tanya, kenapa awak tak wuduk balik? Tak batal lah, saya kan tak ada nafsu. Oh tak boleh, sebab cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia melompat kepada Maliki atau Hanafi? Jadi orang yang alim, kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, bukan tatabu' rukhas, bukan mencari senang-senang. Yang kedua, bukan dalam satu qadiyah, tapi berbeda qadiyah. Yang ketiga, dia alim dalam bidang fiqh itu, maka dia boleh. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam. Apakah cara, kaedah yang paling baik
apabila berhadapan dengan golongan yang berfahaman sesat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku tidak khawatir tentang masalah baik dan benar. Karena baik dan benar memanglah dari dulu sudah ada. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tentang hak dan batil sudah ada sejak zaman dulu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang batil berbuat, orang yang benar diam. Sehingga orang yang batil itu merasa bahwa dia benar. Batil, lama-lama jadi betul. Sebab orang yang batil diam. Sehingga dia tak boleh membezakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Lama-lama yang batil jadi betul, yang betul jadi batil. Bila kita tidak meyakinkan bahwa ini adalah ayam, bahwa ini adalah kambing, ada seorang tua. Seorang tua nenek-nenek menjaga seekor lembu. Maka selepas itu dia perlu uang. Dia mesti menjual lembu ini ke pasar. Maka dia pun bawalah lembu ini. Di tengah jalan dia berjumpa dengan orang. Hai nenek tua, ya berapa harga ayam ini? Ini aku bawa lembu. Ini lembu bukan ayam. Lepas itu dah dekat ke pasar, orang bertanya lagi. Cantiknya ayam. Ini lembu. Siapa kata ini ayam? Dah sampai ke pasar, pasar haiwan. Semua di pasar mengatakan, berapa harga ayam ni? Lama-lama dia jual lembunya dengan harga ayam. Semua. Maka kita mesti kenali bahwa kita benar dan ini adalah batil. Maka orang yang batil ini mesti kita luruskan. Orang yang bengkok mesti kita luruskan. Itulah mengapa pagi, petang, siang, malam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa kita minta jalan yang lurus? Sebab kadang-kadang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh membezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Oleh sebab itu setelah kita tahu, maka ud'u ila sabili rabbik. Orang yang sesat itu ajak dia ke jalan Allah. Dengan cara apa? 3, bil hikmah. Tak mempan dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah pun dia melawan. Wajadilhum, debat dia. Punya ilmu debat dia. Makanya dalam Islam ada namanya ilmu munazarah, ilmu debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Di ujung ayat itu apa kata Allah menutup? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Siapakah yang dapat menyelamatkan dalam perdebatan ini? Siapa lagi kalau bukan penuntut-penuntut dari Fakulti Pengajian Islam. Falsafah, akidah wal falsafah. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, cari makan, makanan sudah ada, nggak bisa dimakan. Pergi ke rumah makan mewah dan mahal, duduk satu porsi 2 juta. Bapak makan ini? Enggak. Kenapa? Kolesterol. Ibu minum ini? Enggak. Kenapa? Diet. Mau minum teh manis? Enggak. Kenapa? Diabetes meletus. Aneh manusia ini. Cari duit. Dapat duit enggak dinikmati. Untuk siapa? Dokter spesialis jantung. Habis. Manusia ini hidupnya menyedihkan. Makanan tidak bisa dinikmati. Uang hanya untuk orang lain. Uang beratus-ratus juta. Habis. Untuk siapa? Pengacara, dokter spesialis, orang lain, habis. Mati, digulung pakai kain kapan, 1 lapis, 3 lapis, 5 lapis, mati, habis. Yatsba'ul mayita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, mal, hartanya. Kalau punya mobil mewah, mobil ikut mengiring sampai pelataran parkir. Kalau punya selimut bludru yang dibeli dari Eropa, ikut mengiring sampai ke tepi liang lahat. Setelah itu semua dibawa pulang ke rumah. Suaminya sampai di rumah, dia lihat lemari istrinya, 3 lemari baju mahal-mahal semua. Habis. Tidak ada yang dibawa mati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai orang yang sudah
semasa hidupnya meninggalkan sholat selama 1 tahun. Andai kata ahli waris, apakah ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan dengan hartanya? Tidak. Orang yang meninggal dunia, maka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun sholatnya yang tinggal itu tidak diqadha oleh orang yang hidup, tidak digantikan dengan sholat, tidak digantikan dengan apapun. Yang diganti itu puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Wallahu a'lam. Apa benar Nabi Sam'un tidak punya umat? Tulisan Arabnya Syam'un, tulisan Latinnya Simon. Syam'un. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria punya istri. Istri Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Lalu Imran dan Hannah punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Zakaria tadi pula punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini punya anak, itulah dia Syam'un, Simon. Jadi hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, Syam'un. Apakah ia termasuk nabi atau hanya orang soleh saja? Yang diyakini Nabi dan Rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah 25. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kita tahu selama ini waktu di sekolah. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian yang lain, apakah itu saja? Tidak. Minhum man qasasna alaik. Ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW. Wa minhum man lam naqsus. Tapi ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Itulah ikhtilaf ulama, ini mengatakan nabi, ini mengatakan tidak, seperti Khidir alaihissalam, seperti Syam'un ini. Ini tentang bagaimana kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Apakah seorang wanita yang tidak berhijab akan membawa kedua orang tuanya masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para abang, hai para paman, hai para bapak, hai para kakek, qu anfusakum, jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga keponakanmu, jaga cucumu, nara, dari api neraka. Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in, setiap kamu wahai laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kau akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang punya anak perempuan dari kecil sudah tegas. Kita bangga melihat anak umur 5 tahun dikasih pakai jilbab, dibelikan dia bros yang lucu-lucu supaya dia suka, dibiasakan dia dibawa pengajian. Kata pepatah Melayu adalah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung yang lembut, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Oleh sebab itu, dengan kebiasaan ini, maka nanti insya Allah akan positif. Jadi laki-laki itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Muridnya apa pernah bertanya, kamu jalan sama siapa, kenapa nggak pakai jilbab, jajan yang dipakai dibawa kemana, sekolahnya, pergaulannya, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Jadi banyak kasih sayang tuh menjerumuskan, diberikan handphone, gadget mahal, uang jajan, mobil, sepeda motor, diberikan kebebasan karena dulu hidup susah orang tua, sekarang sudah punya ekonomi baik, lalu anak dibebaskan. Tapi sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah anak. Maka kita akan ditanya, anak-anak perempuan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh berdoa, ya Allah, kalau ibu kami akan sembuh, maka sembuhkanlah. Tapi kalau kematian lebih baik, maka kami ikhlas. Ada, Allahumma in kanal hayata khairan lahu fa ahyihi. Kalau kehidupan lebih baik baginya, maka hidupkanlah dia. Tapi kalau kematian lebih baik baginya, maka matikanlah dia.
Sekarang coba kau robah posisimu, kau yang jadi ibu. Kau pura-pura pingsan. Kau dengar ada orang berdoa di sebelah. Ya Allah, kalau Ustadz Somad ini baik hidup, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau tak baik, matikanlah dia. Kalau ada orang doa gitu pura-pura, apa yang maksud kau ini? Doakan dia sehat, doakan dia panjang umur, doakan dia. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lahu fi kulli khair. Kalau kau berikan dia panjang umur, jadikan tambahan umur itu jadi amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lahu min kulli syarr. Kalau kau takdirkan untuk mati, jadikan kematian itu membuat dia berhenti dari perbuatan dosa. Kalaupun ada dalam hati, tetap diinginkan supaya sehat, panjang umur. Andai pun kematian, janganlah sampai keluar di mulut, sampai apalagi sampai dengarnya dalam hati. Itu juga bagian dari akhlak. Karena kadang kita memposisikan kita sebagai, coba posisikan kita sebagai, rasakan perasaan orang lain. Coba. Kalau kita mendoakan orang sakit, jangan kita jadi orang sehat, coba kita jadi orang sakit. Apa yang kita inginkan? Kalau kita bersedekah sama orang, jangan kita posisikan kita memberi, coba kita posisikan kita sebagai penerima tuh. Apa agaknya yang kita rasakan? Coba rasakan, itulah puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu disebut dengan empati, merasakan perasaan orang lain.